Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadam Gozala Yubi dari Prodi D3 Radiologi, nomor NIM 2110505103. Nah, di sini saya akan membahas tentang teknik-teknik komunikasi dan terapeutik. Yang pertama, menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan agar nakes mendapatkan informasi secara spesifik dari sang pasien. Contohnya, bagaimana keluhan ibu dan apa yang Anda rasakan ketika ada keluhan tersebut. Yang kedua, pengulangan atau repeating dengan tujuan untuk mengulang bahasa dan kalimat pasien dengan bahasa dan kalimat nakes. Contohnya, saya punya keluhan ketika mau tidur dan tidak bisa tidur. Permisi Bapak, apakah Bapak punya keluhan tentang insomnia atau keluhan tidak bisa tidur lainnya? Yang ketiga, klarifikasi dengan tujuan untuk menanyakan kembali kalimat atau keluhan sang pasien ketika nakes kurang paham atau sedikit tidak mendengarkannya. Contohnya, permisi Bapak, bisa jelaskan kembali bagaimana keluhannya tadi. Yang keempat, memfokuskan. Tujuannya adalah membatasi pembicaraan agar lebih spesifik dan agar lebih jelas. Contohnya, saya dulu lebih fokus ke obat-obatan alternatif Mas, tapi dan obat-obatan herbal, tapi saya juga pusing tidak sembuh. Oke Pak, permisi, bisa jelaskan kembali bagaimana keluhannya dan bagaimana perasaan Bapak saat ini. Yang kelima, merefleksikan dan atau feedback dengan tujuan untuk memberikan umpan balik kepada pasien dengan memberitahukan hasil pengamatan agar pembicaraan atau pesan diterima dengan baik atau tidak. Contohnya, apakah Bapak merasa tegang atau ada pikiran lain ketika masa pemulihan ini atau diperiksa? Yang keenam, diam atau silent. Tujuannya adalah untuk memberikan space atau jarak kepada pasien untuk berpikir, berpendapat, dan juga berbicara tentang keluhannya. Contohnya, nakes memahami dan mengerti bagaimana keluh kesah dari sang pasien dengan menatap lawan bicaranya. Yang ketujuh, memberikan penghargaan, menunjukkan perubahan kepada sang pasien dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perubahannya. Nah, contohnya, wah, Bapak kelihatan segar dan bugar lagi ya. Saya harap semoga Bapak bisa menjaga kesehatannya di hari-hari selanjutnya. Yang kedelapan, menawarkan diri. Tujuannya adalah ketika sang pasien belum bisa berkomunikasi atau berbicara secara verbal, nah kita sebagai nakes harus menawarkan diri untuk berkomunikasi agar pembicaraan tidak terasa canggung. Contohnya, permisi Pak, saya harap Bapak berkomunikasi dan berbicara dengan saya tidak merasa nyaman dan tidak merasa canggung. Yang kesembilan, memberikan kesempatan pasien untuk memulai pembicaraan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pasien untuk berinisiatif dan memilih topik yang akan dibicarakan. Contohnya, adakah sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Yang ke-10 dan terakhir adalah menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Hal ini bertujuan untuk nakes menganjurkan
dan mengarahkan pasien untuk meneruskan bagaimana pembicaraan tersebut. Hal ini mengidentifikasikan bahwa kita sebagai nakas telah tertarik dan memahami bagaimana pembicaraan tersebut. Contohnya, begitu. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya, Pak? Nah, begitulah bagaimana 10 komunikasi terapeutik dan penjelasannya, begitu juga contoh-contohnya. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.